Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Andar Danova L. Gulto, Mesos MSc selaku Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Bapak Marsianus Raga MM.Par selaku Ketua Jurusan Perjalanan, Bapak Faisal Fahdian Puksi S.Hum MSc M.Hum selaku Ketua Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Ibu Dr. Josepa Violeta Simatupang selaku Dosen Hukum Bisnis, dan yang terhormat seluruh penonton simulasi hukum bisnis tahun 2023. Honorable Mr. Andar Danova L. Gulto Mesos MSc as the Director of NHI Bandung Tourism Polytechnic, Mr. Marsianus Raga MM.Par as the Head of Travel Department, Mr. Faisal Fahdian Puksi S.Hum MSc M.Hum as the Head of Travel Business Study Program, Mrs. Dr. Josepa Violeta Simatupang as a Lecturer in Business Law, and the respectable audience of 2023 Business Law Simulation. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Hadirin sekalian, saya Zulfa Fadia selaku narator yang akan membacakan narasi dari setiap kejadian yang akan disimulasikan. By giving thanks to the Almighty God so that we can gather again in this place with good condition. Ladies and gentlemen, I am Zulfa Fadia as the narrator who will read the narration of every event that will occur simulated. Langsung saja, pada saat ini kita akan melakukan simulasi pada kasus yang terjadi di sebuah travel agent, di mana kasus ini terjadi antara pihak travel agent yaitu Antatur and Travel dan pihak peserta tur yaitu KBS Bank, di mana sebelumnya telah terjadi insiden pada saat Malang Bromo Tour 4 hari 3 malam dengan jumlah peserta tur sebanyak 30 orang. Without any further ado, at this time we will carry out a simulation of the case that occurred in travel agents. This case occurs between travel agent namely Antatur and Travel and the tour participant namely KBS Bank, where previously there had been an incident during Malang Bromo Tour for 3 nights with 30 tour participants. Di mana pada hari ketiga peserta tur menuju kawasan wisata Bromo untuk melihat sunrise dan berwisata di Bromo, namun naasnya pada saat itu saat menuju Sunrise Point dengan menggunakan jeep tiba-tiba terjadi hujan badai pasir, sehingga tour leader memutuskan untuk kembali ke starting point jeep. Setelah itu, tour leader menghubungi CEO Antatur untuk menjelaskan kejadian saat itu, serta menanyakan kegiatan pengganti dari melihat sunrise di Bromo. Tetapi CEO tidak menjawab panggilan dari tour leader karena pada saat itu adalah hari Minggu. Setelah itu, tour leader akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke hotel bersama peserta tur. On the third day, the tour participant went to the Bromo tourist area to see the sunrise and sightseeing to Bromo. But unfortunately, when they were heading to the sunrise point using a jeep, suddenly there was a sandstorm raining. So, tour leader decided to go back to the jeep starting point. After arriving the jeep starting point, the tour leader contacted the CEO of Antatur to explain what happened at that time and asked for replacement activity for seeing the sunrise on Bromo. However, the CEO of Antatur didn't answer calls from tour leader because at that time it was a Sunday, which was outside working hours. After no answer, the tour leader finally made a decision with the tour participants back to the hotel. Sesampainya di hotel, peserta tur protes kepada tour leader karena tidak dapat melihat sunrise di Bromo. Tetapi pihak Antatur tidak mempunyai alternatif pengganti dari kegiatan tersebut. Kemudian peserta tur meminta untuk reschedule melihat sunrise di Bromo pada esok hari atau pada hari keempat. Akan tetapi tour leader tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut karena pada hari keempat merupakan hari terakhir dari kegiatan Malang Bromo Tour, di mana peserta tur harus sudah check out dari hotel kemudian melanjutkan untuk melakukan city tour di kota Malang. At the hotel, the tour participant protested the tour leader because they couldn't see the sunrise at the Bromo, but Antatur didn't have an alternative for this activity. Then the participant asked to reschedule it to see the sunrise on the next day or the fourth day. However, the tour leader couldn't grant the request because on the fourth day, which was the last day of the Malang Bromo Tour, tour participant had to check out of the hotel, then did a city tour in Malang. Kemudian peserta tur meminta ganti rugi sebesar 50% dari uang yang telah dibayarkan. Apabila ganti rugi tidak dapat diberikan, maka peserta tur akan membawanya ke ranah hukum. Then the tour participant asked for compensation of 50% of the money that has been paid. If compensation couldn't be given, then the tour participant will bring it to the realm of law. Atas kejadian tersebut, peserta tur sepakat untuk mengingatkan kembali perihal ganti rugi.
Bermula dari perwakilan peserta tur menelpon pihak Antatur untuk menanyakan kembali kelanjutan dari komplain yang diajukan. For that incident, tour participant agreed to remind again about the compensation, starting from the representative of the tour participant who called Antatur to ask again about the continuation of the complaint file. Selamat pagi dengan Antatur and Travel. Halo, selamat pagi. Benar dengan saya Fatan selaku Sales Manager Antatur and Travel. Ada yang bisa dibantu? Oh iya, Mas Fatan ya. Oke Mas Fatan, saya Maura, perwakilan dari KBS Bank yang kemarin baru aja nyelesain tour di Malang Bromo, Mas. Sebelumnya saya ingin tanya, Masnya udah ngedengar belum permasalahan yang terjadi kemarin? Sebelumnya kami sudah mengetahui kejadian yang telah terjadi tempoh hari lalu dan juga kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan sebelumnya juga tour leader kami telah menginformasikan apa yang telah terjadi di lapangan. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas kejadian yang terjadi di luar kuasa kami. Ada yang bisa dibantu kembali Mbak Maura sebelumnya barangkali? Iya Mas, sebenarnya kami ingin mengajukan komplain karena kami sebenarnya merasa dirugikan sih, bukan cuma kita nggak bisa ngelihat sunrise aja, tapi banyak hal-hal yang lain lah yang kami merasa dirugikan dan kami merasa kecewa. Jadi kami sebagai customer ingin mengajukan ganti rugi sebanyak 50% ke Antatur and Travel karena dilihat dari penanganan permasalahannya benar-benar tidak memuaskan gitu Mas. Baik Mbak. Sekali lagi kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, saya coba tanyakan terlebih dahulu kepada atasan saya untuk kelanjutannya seperti apa. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu Maura ya. Halo, baik, selamat pagi Mbak Maura. Sebelumnya saya sudah berbicara dengan atasan saya. Bagaimana kalau kita mendiskusikannya di kantor Antatur Mbak, agar obrolannya lebih jelas dan juga lebih nyaman. Apabila Mbak Maura bersedia, kami jadwalkan pertemuannya besok Mbak dengan atasan kami. Bagaimana? Aduh, harus banget ketemu ya? Nggak bisa nanti? Ya udah deh, nanti coba saya sampaikan dulu ke rekan saya. Nanti saya kabari lagi ke Masnya buat kapan pertemuannya. Baik Mbak, kami tunggu konfirmasinya ya Mbak Maura ya. Terima kasih, selamat pagi. Ya. Dari pembicaraan melalui telepon, akhirnya manajer menyarankan agar pihak Antatur dan peserta tur duduk bersama untuk negosiasi secara langsung dengan semua peserta tur dapat hadir. Dalam diskusi yang dilakukan di meeting room, kedua belah pihak didampingi kuasa hukum untuk membahas kasus sesuai dengan hukum yang berlaku. From the conversation through the phone call, finally the manager suggested that Antatur and tour participants sit together to negotiate directly with all tour participants present. In the discussion held in the meeting room, both participants are accompanied by their lawyer to discuss the case according to the applicable law. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Saya Fatan selaku Sales Manager yang kebetulan kemarin menerima telepon dari Mbak Maura mengenai pembahasan yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini. Saya izin menyimpulkan permasalahan terlebih dahulu ya, agar kita bisa mengetahui sama-sama mengenai masalah yang terjadi. Jadi pada hari ketiga tur, Bapak Ibu sekalian memiliki agenda pagi yaitu menuju kawasan wisata Bromo untuk melihat sunrise, di mana berwisata di Bromo, namun naasnya pada saat itu, saat menuju sunrise, menggunakan jeep tiba-tiba terjadi hujan badai pasir sehingga Mas Cepi selaku tour leader yang memutuskan untuk Bapak Ibu sekalian kembali lagi ke start point. Betul seperti itu Bapak Ibu semua? Iya betul Mas, betul. Udah nggak usah bertele-tele, langsung aja. Pokoknya intinya kita mau minta ganti rugi atas kejadian yang telah terjadi kemarin. Baik Mbak Maura, dari penjelasan kejadian tersebut, baiknya kita membahas bersama mengenai jalan tengah yang akan diambil untuk kedua belah pihak. Jadi begini Mas, kemarin tuh ada yang terlewat ya. Kemarin ketika rombongan kami menuju poin tempat meeting jeep, Mas Cepi itu tiba-tiba membawa kami ke hotel
tanpa ada kompromi, tanpa ada komunikasi apapun. Nah, setelah dari situ kami mencoba bertanya ke Mas Cepi, apakah ada alternatif lain? Apakah kita duduk di hotel? Dan Mas Cepi tidak bisa menjelaskan hal itu. Dan saya dengar juga bahwa Mas Cepi ini fresh graduate. Nah, baru masuk di tahun ini. Jadi belum cukup adanya pengalaman. Pantas saja Mas Cepi tidak ada alternatif lain ketika kita menanyakan solusinya seperti apa. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Cepi sebagai tour leader yang bertugas pada saat kegiatan tour berlangsung. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kronologi lebih detailnya ya, lebih jelasnya pada saat kejadian tour berlangsung. Jadi Bapak Ibu semuanya, dimana sebelum kembali pada saat itu saya sudah menghubungi pihak kantor berulang kali, dimana itu merupakan SOP saya ketika terjadi force majeure. Namun sayangnya pada saat itu tidak ada yang menjawab telepon saya, sehingga keputusan pun harus dibuat. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk mengembalikan peserta tur ke hotel demi keamanan dan kenyamanan bersama. Dan pada saat itu pula memang sudah waktunya breakfast atau waktu sarapan di hotel. Baik Mas Cepi, iya kami paham kalau soal itu. Tapi kan kami udah minta juga buat kegiatan alternatif. Masa kita cuma diem doang di hotel? Kan ini bukan staycation ya Mas? Betul, ditambah lagi saya ngelihat kemarin Mas Cepinya tuh kayak kebingungan gitu loh, nggak tahu harus kayak gimana. Ditambah kita tuh bener-bener pengen ngelihat sunrise di Bromo. Saya coba mengajukan untuk kebesokannya buat ikut dan lihat sunrise point di Bromo. Tapi kata Mas Cepi nggak bisa karena besok ada City Tour Malang. Padahal kan bisa nanti setelahnya gitu loh. Setelah ngelihat sunrise, kita City Tour Malang, baru kita pulang. Emang nggak bisa ya pulangnya agak telatan sebentar? Lagian aneh banget, masa nyalahin cuaca? Harusnya kan seorang tour leader tuh bisa baca perakiraan cuaca sebelum turnya berlangsung. Jadi kan nantinya Mas Cepi ini bisa atur tuh turnya, itinerary-nya berdasarkan cuaca di hari itu. Jadi kalau gitu kan nggak ada pihak yang dirugiin. Masa hal sesimpel itu aja nggak bisa? Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya Gina selaku HR Manager di Anta Tour and Travel izin menyampaikan mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saya hendak menyampaikan klarifikasi mengenai kompetensi karyawan kami yaitu tour leader yang mendampingi Bapak Ibu saat pelaksanaan Tour Bromo Malang lalu. Kami Anta Tour and Travel memastikan bahwa seluruh karyawan kami sudah melalui proses seleksi dan rekrutmen yang ketat. Selain itu kami juga memberikan pelatihan kembali serta pengayaan kepada karyawan-karyawan kami. Dan kami juga tentu memiliki SOP untuk setiap departemen yang ada di manajemen perusahaan kami. Jadi sudah dipastikan bahwa tour leader yang berangkat bersama Bapak Ibu sudah kompeten dan juga mumpuni serta mampu bekerja dengan baik. Adapun mengenai permasalahan aktivitas tour akan dibantu jelaskan oleh Mbak Arum selaku project manager dari perusahaan kami. Silakan. Saya Arum selaku project manager izin menjelaskan mengenai alasan tidak bisa dilakukannya aktivitas di Bromo, di mana pada saat pelaksanaan tur tersebut terjadi badai pasir yang hebat sehingga tidak terlaksananya kegiatan untuk Bapak Ibu melihat sunrise. Namun hal itu juga berdampak kepada adanya penutupan kawasan Taman Nasional Gunung Bromo dengan waktu yang belum diketahui kapan akan dibuka kembali dikarenakan faktor alam. Hal ini merupakan force majeure yang di luar kuasa kami selaku penyelenggara, sehingga sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak perjanjian mengenai adanya force majeure pada saat tour berlangsung, yaitu tidak satupun pihak bertanggung jawab atas keterlambatan, ketidaklancaran atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena suatu kejadian atau keadaan yang memaksa yang meliputi peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia, kebakaran, ledakan atau bencana lain, kerusuhan dan sebagainya. Maaf, kontrak perjanjian apa ya? Kami nggak merasa menerima perjanjian apapun tuh. Mohon maaf, sebelumnya kami sudah mengirimkan melalui email Mas Helmi tepat setelah pembayaran dan payment selesai. Apakah Mas Helmi menerima email tersebut? Loh, saya nggak terima email dari teman-teman loh. Saya tidak menerima email dari kalian. Ngechat pun tidak ada. WA, telepon tidak ada. Terus mengenai kesepakatan kami tidak merasa bersepakat gitu. Karena tidak ada diskusi sebelumnya.
Hadir. Nggak tahu yang mana, saya nggak tahu. Kontrak yang mana, Mas? Iya. Ini kontrak yang kalian berikan ya? Oke. Dari kontrak yang saya lihat di sini yang paling pertama, kontrak ini kan menyatakan kesepakatan antara dua pihak, yaitu antara KBS Bank dengan pihak kalian Antatur. Dan di sini yang tertera tanda tangan itu hanya tanda tangan kalian. Lagi pula tanda tangan kalian tidak diperkuat dengan adanya materai. Bagaimana bisa menyatakan bahwa kami ikut setuju dengan pernyataan kalian, sedangkan kami tidak ada satupun perwakilan dari kami yang ikut menyatakan atau memberikan tanda tangan sehingga menyatakan perjanjian ini sah. Ini nggak bisa seperti ini. Nggak bisa seperti ini, Mas. Ini nggak sah ini. Kalau coba kuasa hukum kalian coba tanya. Di KUH Perdata pasal 1320 itu syarat sahnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak minimal itu ada kedua tanda tangan dari kedua belah pihak tersebut, itu baru dinyatakan sah. Dan informasi yang kalian sampaikan ini kurang jelas. Di KUH masalah mengenai perlindungan konsumen itu nggak bisa seperti itu. Kami sebagai klien kalian punya hak untuk mendapatkan informasi yang jelas seperti itu. Jadi saya pikir ini kurang kredibel, kurang bisa keabsahannya ini kurang tanda, sehingga kalian menyatakan ini sebagai surat perjanjian. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan saya Dita di sini sebagai penasihat hukum yang objektif dengan tujuan untuk mencari solusi yang paling menguntungkan secara hukum bagi kedua belah pihak. Tentunya tidak satu pihak pun menginginkan hal ini terjadi ya. Di sini dari pihak Antatur juga telah berusaha menjalankan aktivitas sesuai itinerary yang telah direncanakan tanpa diketahui bahwa akan terjadi keadaan force majeure seperti kemarin. Perihal surat perjanjian pembelian paket wisata yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yaitu pihak Antatur and Travel. Hal tersebut terjadi karena human error dari pihak kami, jadi untuk itu kami memohon maaf atas hal tersebut. Demikian begitu, pihak dari KBS Bank pun lalai dalam penerimaan informasi yang telah dikirim melalui email dan kewajiban dasar sebagai konsumen, di mana konsumen wajib untuk membaca dan mengikuti petunjuk, informasi, serta prosedur pemakaian jasa demi keselamatan. Kami sudah mencantumkan di kontrak bahwa pihak kedua diharapkan mematuhi peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh pihak pertama selama perjalanan. Wah, tetep dong, klausa itu nggak berlaku karena emang nggak sah. Gini deh Mbak, kalau sekarang mau ngomongin kewajiban ya, Antatur juga punya kewajiban buat menjamin produk yang dijual kepada kami itu sesuai dengan standar, sesuai dengan apa yang diiklankan. Dan juga ada kewajiban Antatur untuk memberikan kompensasi apabila produk yang emang kita terima tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen begitu. Kami sebagai konsumen juga memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya dan hak untuk mendapatkan kompensasi apabila barang atau jasa yang kami terima nggak sesuai. Nih dalam hal ini di itinerary dan iklan tuh tercantum kita akan menikmati sunrise. Nah tapi apa kami nggak dapat tuh sunrise-nya? Iya, betul Bu. Kami sebagai perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan klien. Saya sebagai direktur perusahaan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan bahwa peristiwa yang terjadi kemarin adalah di luar kuasa kami. Saya akui bahwa ada beberapa kelalaian dari perusahaan kami, tetapi berdasarkan surat-surat perjanjian dan transaksi yang telah kami lakukan untuk melaksanakan paket wisata ini, kami tidak bisa memberikan kompensasi sebesar 100%. Baik Bapak Ibu, kalau begitu agar tidak berlarut-larut dalam permasalahan ini dan sepertinya diskusi panjang ini juga belum membuahkan hasil. Sebagai penasihat hukum di sini, saya menawarkan penyelesaian sengketa melalui alternatif lain yang mungkin lebih efektif untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan. Jalur penyelesaian lain yang bisa ditempuh di sini yaitu mediasi atau arbitrase, di mana mediasi ini nantinya akan melibatkan pihak ketiga yang netral dan terlatih sebagai mediator yang membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih. Sedangkan arbitrase di sini melibatkan pihak ketiga yang independen yang disebut arbiter
yang nantinya mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak dan membuat keputusan yang mengikat. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju jika kita menyelesaikan masalah ini melalui mediasi atau arbitrase? Saya pikir atas pemberian kuasa kepada saya dari KBS Bank bahwa mayoritas dari teman-teman dari KBS Bank menyetujui untuk dilakukan kepada mediasi supaya mengenai sengketa masalah kita ini mendapatkan titik tengahnya seperti apa. Baik, kalau begitu Bapak Amar dan Ibu kita akan berdiskusi lebih lanjut perihal mediasi sebagai perwakilan kuasa hukum dari dua belah pihak. Akhirnya kedua belah pihak baik Antatur dan Bank KBS setuju untuk melanjutkan kasus ini menggunakan bantuan dari pihak ketiga yaitu mediator. Kemudian kuasa hukum dari Antatur dan Bank KBS bergerak bersama dengan mengajukan surat untuk mediasi ke mediator ke kantor Pusat Mediasi Nasional. In the end, both Antatur and KBS Bank agreed to continue the case with the help of the third person mediator. Then the lawyer from Antatur and KBS Bank moved together by submitting a letter for mediation to the mediator to the National Mediation Center. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Indria selaku mediator pada mediasi pagi hari ini. Saya ada di sini atas ajuan dari pihak Antatur dan juga KBS Bank untuk dapat menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Untuk itu sebelumnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat memperkenalkan diri dimulai dari pihak penggugat. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya mediator. Selamat siang kepada mediator dan rekan-rekan yang telah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Amar, saya selaku penasihat hukum dari KBS Bank. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Amar. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak tergugat untuk dapat memperkenalkan dirinya. Baik, selamat siang Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya Gita selaku penasihat hukum dari pihak Antatur and Travel. Baik, terima kasih Bu Gita. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari mediasi ini sendiri. Mana mediasi ini merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Di sini saya akan membantu sebagai mediator dan tentunya ini juga selaras dengan pasal 14 ayat 7 Peraturan MA nomor 1 tahun 2019 tentang mediasi. Adapun peran saya sebagai mediator ialah membantu penyelesaian konflik dan tidak berpihak. Dari situ dapat dipahami oleh kedua belah pihak? Bisa. Baik, selanjutnya ada pun prinsip-prinsip dari mediasi ini, diantaranya yang pertama, bersifat netral dan tidak memihak. Yang kedua, kerahasiaan, di mana segala sesuatu dalam mediasi ini tidak dapat menjadi alat bukti litigasi. Dan yang terakhir adalah kaukus, di mana apabila dalam proses mediasi terjadi buntu atau deadlock, maka mediator akan melakukan kaukus, yaitu pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri dengan pihak lainnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib dari proses mediasi ini. Yang pertama, para pihak berbicara bergantian setelah saya persilahkan. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang, baik melalui kata-kata ataupun fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak boleh menggunakan handphone. Dan yang terakhir, tidak boleh merekam hasil pembicaraan. Baik Bapak Ibu, kiranya tata tertib ini bisa dimengerti dan disepakati. Apakah bisa? Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pemohon terlebih dahulu. Tergugat menyetujui? Baik, kepada pihak penggugat saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu mediator. Di sini saya langsung saja menyampaikan bahwa sebelumnya kami ada perjalanan bersama pihak Antatur ya. Kami ada perjalanan itu dari tanggal 19 sampai 12 Juni itu kita tur ke Bromo selama kurang lebih 4 hari 3 malam. Nah, pada saat hari kedua itu kita ada agenda untuk mengunjungi Bromo itu sendiri untuk menikmati sunrise. Nah,
pada saat di perjalanan kira-kira 15 menit sebelumnya itu terdapat informasi pada saat itu terjadi badai pasir di Bromo itu. Nah, sehingga kami itu tidak dapat menyaksikan sunrise itu. Nah, tidak hanya itu, pihak Hantatur yang diwakili oleh tour leader mereka juga tidak dapat mengambil keputusan dengan baik atau tidak dapat mengambil keputusan dengan maksud saya setelah itu terjadi apa yang harus dilakukan seperti itu. Karena menurut tour leadernya juga mereka sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan orang di kantor dan memang kebetulan hari itu hari Minggu, jadi tidak ada respon dari pihak kantor atau dari pihak atasannya, sehingga dia tidak bisa mengambil keputusannya sebagai tour leader atas alternatif apa yang harus kita dapatkan karena kita udah nggak dapat sunrise. Jadi intinya dari masalah itulah kami semua agak kurang mendapatkan poin yang seharusnya kami dapatkan, sehingga kami bersama tim-tim di KBS yang udah ikut berlibur itu kami minta ganti rugi sebesar 50% atas sunrise yang tidak kami dapatkan tersebut. Dari permintaan kami itu tidak diindahkan oleh pihak mereka dan pihak mereka pun tidak dapat memberikan rincian atas apa yang bisa mereka ganti ke kami, karena pada intinya kami meminta ganti rugi seperti itu. Maka kami sebelumnya juga sudah sempat bertemu dengan seluruh pihak kami dan pihak mereka untuk membahas ini, namun saya pikir titik temunya tidak ada benang merahnya. Makanya sampai saat ini kita memutuskan untuk melanjutkan ke mediasi. Saya pikir untuk secara singkatnya seperti itu masalahnya, kurang lebih. Terima kasih. Kepada Bapak Direktur KBS Bank, apakah betul begitu kenyataannya? Betul. Kemarin tuh pihak dari mereka Hantatur sering bilang perjanjian sama prosedur-prosedur, tapi kami tidak diberi ruang gitu untuk tanda tangan kesepakatan prosedurnya itu seperti apa, perjanjiannya itu seperti apa. Kami tidak diberi ruang. Baik, apa dengan kejadian ini Bapak dan rekan-rekan peserta tur yang lain merasa kecewa? Ya, sangat kecewa. Baik, dari pihak tergugat, barangkali setelah mendengarkan keterangan dari penggugat, silakan kami beri kesempatan untuk memberikan keterangan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, pihak kami sebetulnya memiliki beberapa solusi akan masalah ini. Mungkin kami dapat memberikan potongan sebesar 25% khusus bagi KBS untuk paket wisata selanjutnya. Masalahnya, dalam kontrak yang sudah kami buat, kami telah menyebutkan bahwa kami tidak dapat memberikan ganti rugi kecuali untuk akomodasi. Kemudian kami juga tidak setuju dengan gugatan dari pihak KBS yang meminta ganti rugi sebesar 50%, karena menurut kami tidak sesuai dengan kerugian yang telah dialami, sehingga kami merasa keberatan dengan statement tersebut. Jangan kayak gitu dong Pak. Kami udah baik-baik kesini sampai beberapa tahap, sampai ini tahap-tahap berikutnya kita ajukan. Baik Pak, saudara mohon tenang. Kalau sedang ada pihak yang sedang berbicara, mohon untuk mendengarkan. Kalau ada tetap seperti itu, mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Mungkin bisa dipahami? Baik. Mungkin dari pihak kami itu saja Bu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur dari Hantatur. Jadi saya harap permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya somasi maupun gugatan demi nama baik kedua belah pihak. Baik. Jadi dari pihak tergugat berharap dapat diselesaikan dengan kekeluargaan ya. Tentunya agar dapat menjaga nama baik kedua belah pihak juga. Saya sudah mendengar keterangan dari pihak penggugat dan juga tergugat, yaitu Bapak Amar dan Ibu Gita. Ada beberapa kesepemahaman yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, Bapak Ibu menginginkan adanya hubungan baik, dan yang kedua, Bapak Ibu menginginkan agar masalah ganti rugi ini dapat segera terselesaikan. Bukankah begitu? Betul. Baik, selanjutnya seperti Bapak Amar dan Ibu Gita ungkapkan, perkara ini terjadi karena tidak sesuainya apa yang diharapkan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat. Karena mungkin memang ada beberapa kendala dari pihak tergugat. Dan saya kira untuk kelanjutan ganti rugi, bagaimana dari pihak penggugat, keinginan yang kiranya ingin dicapai dari pihak tergugat?
Iya, seperti yang sudah kami bicarakan sebelumnya ya Bu. Saya mewakili tim KBS Bank, tentunya bukan pernyataan ini bukan pernyataan saya secara pribadi. 50% itu telah kita kesepakati dari tim-tim KBS Bank juga untuk kita minta ganti rugi. Dan saya pikir 50% itu cukup sebagai pengganti ganti rugi kita secara material dan imaterial juga. Jadi 50% dari harga tur yang kami bayarkan itu sudah betul-betul dari kesepakatan kita bersama. Seperti itu. Baik, jadi dari pihak penggugat tetap ingin menginginkan 50% ganti rugi dari harga jual tur kepada pihak tergugat. Bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas kerugian yang dialami oleh pihak penggugat. Akan tetapi kami juga sudah menghitung-hitung biaya kerugian yang diminta sebanyak 50% itu cukup besar dan tidak mampu menutup komponen-komponen dari wisata perjalanan kemarin. Jadi kami bisa jadi rugi juga apabila memberikan ganti rugi sebesar 50% kepada pihak KBS Bank. Yang dapat kami berikan di sini tuh berupa diskon sebesar 25% untuk pembelian paket wisata berikutnya. Bu, gitu Bu. Dari penjelasan Ibu kita tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah ganti rugi cepat terselesaikan, maka nama baik Bapak dan Ibu akan kembali baik dan juga hubungan Bapak Ibu akan kembali baik pula. Dan pihak tergugat dapat memberikan ganti rugi sebesar 25% dari harga paket wisatanya ya, bukan begitu? Jika demikian ada itikat baik dari kedua belah pihak, maka izinkan saya untuk menyampaikan permasalahan yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, bagaimana untuk menjaga hubungan baik dan nama baik kedua belah pihak, dan yang kedua, bagaimana menyelesaikan ganti rugi tersebut. Kiranya dari kedua poin tersebut yang ingin dibahas ini yang mana terlebih dahulu? Kalau dari saya pribadi sih pasti yang ganti rugi dulu. Bagaimana Ibu Gita, pihak tergugat, tanggapannya? Memang benar yang disampaikan bahwa kami tidak ada mencantumkan tanda tangan pada kontrak dan tidak ada menyebutkan berapa banyak ganti rugi yang harus diberikan. Namun seperti yang sudah kami sampaikan bahwa dari kami dapat memberikan diskon 25% kepada pihak KBS Bank untuk pembelian paket wisata berikutnya, dan kami siap dan bersedia untuk mengembalikan ganti rugi tersebut dalam bentuk seperti yang sudah dijelaskan. Dan memang betul adanya kendala-kendala seperti tidak dapat dihubungi kantor Antatur pada saat terjadinya masalah tersebut karena ada urusan perusahaan lain yang harus dijalankan, dan memang tour leader kami pun mengalami kendala karena merupakan tour leader junior. Dari pihak kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang pihak KBS Bank dapatkan. Baik, tadi sudah dijelaskan kondisi dan tawaran yang dapat diberikan oleh pihak tergugat. Bagaimana menurut pihak penggugat? Apakah kiranya ada pertimbangan lain? Sepertinya untuk pertimbangan lain tidak. Karena saya juga sudah apa yang disampaikan tersebut saya sudah sempat bicarakan lagi dengan grup-grup kami dari KBS Bank, dan sekiranya suara terbesar itu menyatakan menyetujui bahwa apa yang disepakati itu 25%. Baik, karena satu permasalahan sudah terselesaikan, bagaimana kita lanjutkan ke permasalahan selanjutnya terkait menjaga nama baik dan hubungan baik dari kedua belah pihak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Kiranya siapa yang akan memulai terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya? Saya terlebih dahulu barangkali Bu. Silakan. Jadi karena ini adalah pertama kalinya pihak KBS Bank menggunakan jasa kami yaitu Antatur and Travel, terlebih lagi tour leader yang melayani kemarin pihak KBS Bank merupakan tour leader junior. Jadi saya dengan segala kebesaran hati Bapak dan Ibu mohon untuk diberi pemakluman bagi pihak kami, bagi pihak tour leader dengan adanya pertemuan ini. Jadi kita juga bisa mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak. Untuk pihak penggugat bagaimana tanggapannya? Ya, dari pihak kami tentunya sudah ada itikat baik gitu ya, dari KBS, gitu, dari pihak kami ataupun pihak Antatur. Jadi kami sangat menerima, dan namun alangkah lebih baiknya bagaimana kita membuat surat perjanjian gitu ya yang diketahui oleh kedua belah pihak. Bagaimana? Gimana Ibu Gita? Dari Baik. pihak Baik, dari sini saya juga dapat menyimpulkan adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk membuat surat perjanjian atas ganti rugi yang akan diberikan oleh Antatur ya.
Dan guna jelas terbukti bahwa pihak tergugat akan mengganti rugi atas kerugian penggugat yang didapatkan. Diterima ya? Sepakat ya? Baik, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sehingga mediasi ini dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar, dan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu tentunya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi. Setelah menempuh negosiasi, diperoleh kesepakatan antara pihak Antatur Travel dan juga pihak KBS Bank, di mana pihak Antatur Travel memberikan potongan sebesar 25% untuk pembelian paket wisata selanjutnya kepada pihak KBS Bank dengan jaminan perjanjian di atas materai. Apabila pihak KBS Bank tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Antatur Travel, pihak KBS Bank bisa menuntut pihak Antatur Travel ke pengadilan negeri. After going through negotiations, an agreement was obtained between Antatur Travel with KBS Bank. Namely, Antatur Travel will provide a discount of 25% for the purchase of future tour packages from KBS Bank with a guarantee agreement on a stamp duty, so that if KBS Bank was dissatisfied with the services of Antatur Travel in the future, KBS Bank can sue Antatur Travel to the district court.